Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam kesempatan kita dalam kembali berkumpul di sini untuk menjalankan kegiatan kita di komunitas belajar. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK di TK Negeri Pembina Wirasari. Untuk kegiatannya nanti saya tuh rencananya akan mengambil aktivitas ceria, yaitu meningkatkan kesehatan dan keterampilan motorik anak usia dini. Selanjutnya saya lebarkan dulu deh. Adapun latar belakang saya mengambil judul tadi itu adalah karena pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK itu ternyata itu penting bagi perkembangan fisik, sosial, dan emosional pada anak usia dini. Di TK, anak-anak belajar mulai dari aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan bermain bersama teman-teman. Dalam program ini, anak-anak itu diberi kesempatan untuk memilih aktivitas yang mereka suka. Jadi guru itu tidak memaksakan keinginan dari guru, tetapi kita memberi kesempatan anak untuk memilih aktivitas permainan yang mereka suka seperti jenis permainan atau gerakan lainnya. Dengan memberi mereka pilihan, harapannya anak-anak akan merasa lebih senang dan dia akan termotivasi untuk terlibat. Mereka juga diajak untuk ikut merencanakan dan mengatur kegiatan sehingga mereka merasa memiliki peran dalam pembelajaran ini. Program ini bertujuan untuk membantu kebiasaan hidup sehat dan menyenangkan sambil mengembangkan keterampilan sosial anak-anak melalui permainan bersama teman-teman. Untuk tujuan program yaitu pertama meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui permainan fisik, kedua menumbuhkan kesadaran tentang pola makan sehat dan kebersihan, meningkatkan kemampuan sosial anak melalui permainan kelompok yang melibatkan kerjasama, dan memperkenalkan berbagai jenis olahraga sederhana yang menyenangkan. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan keterampilan motorik anak, kita bisa menggunakan dengan langkah-langkah melakukan pemanasan, kemudian melakukan kegiatan bermain bola, lompat lari, melompat tali, atau kegiatan yang lainnya. Hasil yang diharapkan, gerakan dasar berlari, melompat, dan melempar dapat dilakukan dengan benar dan lancar. Untuk tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran pola makan sehat dan kebersihan. Langkah-langkahnya tentu kita memberikan edukasi tentang makanan sehat dan kebersihan, contohnya cuci tangan dan kebersihan yang lain juga. Hasil yang diharapkan tentu anak dapat mengenali makanan apa saja yang sehat dan dapat menjaga kebersihan diri. Untuk tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan sosial anak. Tentu kita melihat dengan melakukan langkah-langkah memilih kegiatan yang melibatkan anak untuk bermain secara bersama-sama. Misalnya permainan kelompok, misalnya dengan kegiatan tarik tambang, bola karung, atau sepak bola, kayak gitu. Berarti yang melibatkan anak untuk saling bersosialisasi. Hasil yang diharapkan anak dapat bekerja sama dan berinteraksi sosial dengan teman. Untuk tujuan yang keempat yaitu memperkenalkan berbagai jenis olahraga tradisional, yaitu gimana yang kita juga dituntut untuk menguri-uri atau meningkatkan yang ada di lingkungan sekitar, tentunya dengan memperkenalkan dan mempraktekkan permainan tradisional yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Hasil yang diharapkan anak mengenal permainan tradisional di lingkungan anak. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas, tentu untuk struktur program yang akan saya jalankan ini, penanggung jawab program baik kita kepala sekolah, koordinator PJOK yaitu guru PJOK. Karena di sini tidak ada guru PJOK, saya sebagai guru yang telah mengikuti diseminasi PJOK, maka saya nanti yang berperan sebagai koordinator PJOK. Untuk fasilitator kegiatan yaitu guru kelas dan pendamping, serta pesertanya tentu anak-anak
kita, yaitu TKA dan TKB. Untuk dalam kegiatan ini rencana saya akan bermitra dengan orang tua, yaitu terutama mendukung kebiasaan sehat anak di rumah, baik itu sehat dalam hal makanan maupun kebiasaan menjaga kebersihan diri di rumah. Terus dengan karyawan sekolah, misalnya dengan penjaga sekolah, yaitu membantu pengawasan dan logistik, pengawasan misalnya peralatan perlengkapan kita supaya dijaga aman kayak gitu. Terus untuk logistik misalnya persiapan makan, minum, atau kebutuhan untuk mencuci tangan, apa saja yang dibutuhkan, nanti kita bisa minta tolong sama Bapak Agung sebagai karyawan sekolah atau penjaga sekolah. Terus tenaga kesehatan, tentu kita ini dengan bidan atau puskesmas setempat untuk memberi edukasi pola hidup sehat. Tentang pernyataan tentang kapasitas kelas atau sekolah, ya tentu ini berhubungan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu berhubungan dengan fasilitas ruang kelas. Kita mempunyai yang cukup memadai, lapangan, area bermain yang memadai, dan alat permainan PJK yang mencukupi. Untuk sumber daya, ada guru yang cukup terlatih dan rekan sejawat yang memenuhi standar. Untuk jumlah anak, yaitu 17 sampai 22 anak per kelas dengan rasio guru yang memadai, yaitu ada guru kelas dan ada guru pendamping. Untuk rencana evaluasi, yaitu rencana mingguan, yaitu guru akan kita tidak hanya berevaluasi berdasarkan pandangan kita sebagai guru, tetapi kita mengevaluasi juga berdasarkan dari pendapat anak. Apa saja yang mereka pelajari, terus umpan baliknya apa yang kita dapatkan, nanti kita gunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan kegiatan yang minggu depannya lagi. Itu kemudian evaluasi akhir program, misalnya dalam satu semester setelah berjalan, maka kita akan menggunakan penilaian formatif untuk mengukur keterampilan anak tentang motorik apa saja yang sudah dikuasai atau yang masih memerlukan bimbingan gitu. Untuk menggunakan, kemudian ini kita juga menggunakan diskusi kelompok untuk mengukur pemahaman anak mengenai pola hidup sehat. Tentu kita tadi melibatkan dengan anak-anak, kita sebagai rekan sejawat, terus orang tua, dengan tadi tenaga kesehatan yang kita ajak sebagai mitra untuk mengenalkan pola hidup sehat kepada anak. Selanjutnya kemungkinan tantangan, mungkin ini adalah salah satunya keterbatasan waktu. Di TK itu sering jadwalnya yang sangat terbatas ya, karena kita hanya punya waktu maksimal 1 jam di inti ya, sehingga sulit untuk memberikan waktu yang cukup variatif. Tapi solusinya mungkin kita bisa menyesuaikan durasi dan intensitas kegiatan yang lebih fleksibel dan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Nanti kita bisa memberi modifikasi kegiatannya sehingga lebih mudah dan lebih fleksibel. Semua anak bisa melakukan dengan waktu yang tersedia gitu. Untuk keterbatasan fasilitas, alat dan ruang yang terbatas dapat menghambat variasi kegiatan. Iya, ada beberapa alat, misalnya kita boleh hanya punya 1 atau 2. Nah, kita bisa memodifikasi mungkin dengan plastik-plastik yang sudah tidak dipakai, kita jadikan bola, itu bisa. Atau misalnya menggunakan tali misalnya untuk skipping, kita tidak punya tali skipping, kita bisa menggunakan tali yang lain untuk melakukan kegiatan. Atau botol-botol bekas misalnya untuk kegiatan melempar, bowling, itu kalau nggak ada bowling gitu. Terus untuk perhatian anak, tentu setiap anak itu mempunyai kemampuan daya konsentrasi yang berbeda, sehingga itu suatu tantangan bagi kita. Solusinya kita tentu memberi pendekatan yang lebih pada anak-anak yang memerlukan perhatian yang lebih juga gitu. Terus kurangnya dukungan orang tua, karena di sini ada beberapa orang tua yang bekerja, kadang hanya mengantarkan anaknya saja, tapi dia kurang memperhatikan ya
anaknya itu di sekolah pola bekalnya apa, sudah sehat atau belum, kebersihannya bagaimana belum itu. Dan kalau di rumah pun mungkin juga kurang perhatian karena ibunya berangkat pagi, malam juga baru pulang kayak gitu. Solusinya kita nanti secara berkala mengadakan pertemuan orang tua dan kita memberikan informasi tentang pentingnya mendukung kesehatan fisik dan pola hidup sehat di rumah. Itu saja dari saya. Silahkan dari ibu teman-teman ada pertanyaan. Bu, untuk waktu pelaksanaannya bagaimana? Mohon bisa dijelaskan lagi. Oh iya, kalau untuk waktu pelaksanaannya, saya ini merencanakannya kan kita kalau hari Sabtu itu kan free day, maksudnya tidak ada kegiatan yang lain. Setelah senam, nanti kita variasi. Tadi kita ada 4 tujuan ya di sini. Misalnya minggu pertama, tujuan pertama meningkatkan keterampilan motorik kasar. Terus untuk minggu kedua kita mengenalkan pola hidup sehat sama pola makanan sehat tadi. Terus minggu ketiga kemudian kita memilih permainan yang untuk meningkatkan kemampuan sosial anak. Kemudian yang keempat, minggu keempat kita bisa mengenalkan tentang berbagai jenis olahraga tradisional kepada anak. Itu nggih bisa dipahami nanti, tapi ini nanti sifatnya fleksibel. Kita secara kondisional bagaimana nanti, misalnya ini juga bisa, misalnya ya pada pengenalan mau ke makanan sehat dengan tenaga, kan kita hubungannya dengan tenaga kesehatan. Misalnya pas minggu kedua tenaga kesehatannya itu berhalangan, nanti kita bisa rubah jadi minggu ketiga atau minggu pertama gitu. Nanti fleksibel, tapi sifatnya kita intinya fokusnya di setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu yang kegiatan free day itu nggih. Iya. Oke. Kalau untuk penilaiannya itu nanti menggunakan instrumen penilaian apa ya, Bu? Kalau untuk penilaiannya tadi kan kita menggunakan berdasarkan umpan balik dari murid, sama nanti dari kita hasil diskusinya kita, sama dari umpan balik dari wali murid dan mitra yang kita gunakan. Jadinya kita menggunakan catatan anekdot hasilnya, sama nanti kalau instrumen untuk penilaian formatifnya nanti insya Allah akan saya buatkan sesuai indikator pencapaian yang anak lakukan ini untuk evaluasi akhir program gitu nggih. Nanti setiap kegiatan saya akan buatkan format-format penilaiannya. Nanti misalnya minggu pertama tadi untuk gerakan melempar itu ya contohnya. Terus nanti kita minta umpan balik, kita membuat catatan hasil umpan balik dari siswa, terus hasil diskusi kita pelaksanaan bagaimana, terus setelah itu kekurangannya apa, nanti kita buat perbaikan di kedepannya gitu. Itu ada lagi? Oke, baik, cukup. Insya Allah semoga kegiatan ini kita berjalan dengan lancar. Ada masukan dari teman-teman? Silakan mau memberi kesimpulan. Ya, baik. Gini ya Bu Haji, saya setuju dengan rencana tindak lanjut ini karena kegiatan ini mendorong siswa juga untuk berperan aktif dalam kegiatan. Harapan saya, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat memberi dampak positif bagi siswa dan sekolah kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu, nanti mohon kerjasamanya, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan memberi seperti pesannya dari Bu Wita, memberi dampak positif bagi siswa dan bagi lembaga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.